Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Baik, selang kira-kira 2 pekan dari konten saya yang terakhir, yaitu membahas tentang SNMPTN. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari tentang SNMPTN ya, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau mungkin beberapa kali terjadi, yang mana menurut pengalaman dari lingkungan terdekat saya selama kurang lebih beberapa tahun ini mengajar. Oke, jadi SNMPTN ini adalah salah satu jalur untuk masuk ke dunia perkuliahan, dan jalur-jalur lainnya masih banyak ya. Jadi update hari ini Senin tanggal 17 Januari di sekolah tempat saya kerja, yaitu di SMK Kesehatan Airlangga, sudah ada ranking yang mana dibedakan menurut jurusan, dan mungkin di sekolah-sekolah lain juga guru BK sudah bekerja keras untuk meranking peringkat-peringkat dari kalau SMA ya mungkin yang IPA dan yang IPS gitu kan, terus yang SMK berarti per jurusan-jurusannya, sehingga terpilihlah beberapa siswa yang masuk nominasi eligible atau bisa untuk masuk ke babak berikutnya untuk mendaftar jurusan ya. Tentunya prosesnya masih lumayan panjang, yaitu mulai membuat akun dan sebagainya yang sudah ditentukan oleh panitia. Oke, baik, selamat untuk yang sudah terpilih atau mungkin sudah termasuk nominasi. Entah peringkat berapapun, yang penting termasuk ya. Entah kalian kalau misalkan sekolahnya akreditasi A berarti mendapat jatah 40%. Kalau sekolahnya akreditasi di bawahnya berarti lebih sedikit. Nah, namun yang jelas semisal kalian belum bisa mendapatkan kesempatan untuk lolos SNMPTN, jangan berkecil hati karena masih banyak peluang. SNMPTN ini khusus untuk universitas perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud dan beberapa di universitas Islam ya, dan beberapa di politeknik. Namun di luar SNMPTN masih banyak. Ada SNMPN, ada khusus perguruan tinggi agama Islam negeri kalau nggak salah juga ada, dan Poltekkes atau mungkin kedinasan dan sebagainya. Pokoknya jalur kuliah masih banyak. Namun hari ini pada konten ini akan spesifik kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan di SNMPTN. Yang pertama adalah, yang sering terjadi adalah cuma tahu adanya SNMPTN tanpa mau baca ketentuan, jadwal, syarat-syarat, sampai pada semua alur-alurnya. Alias kalian cuma tahu SNMPTN tapi males baca sendiri, tidak ada inisiatif sendiri untuk mencari dulu, maunya cuma tanya dan disuapi informasi. Ini kesalahan pertama dan sering terjadi. Kenapa? Anak-anak yang punya niat doang, itu mereka cuma tanya-tanya, gimana sih Pak caranya Pak, alurnya gimana sih Pak. Padahal sebagian besar informasi tersebut sudah ada di websitenya, bahkan sampai nanya websitenya apa. Nah ini kan jadi masalah. Oke lah, websitenya apa mungkin baru tahu ya SNMPTN atau LTMPT. Tapi setelah saya atau dikasih tahu websitenya, artinya di website tersebut sudah lengkap sebenarnya, kecuali info-info yang tidak tercantum atau masih membingungkan di antara beberapa pernyataan yang ada di websitenya. Oke, ini ada websitenya ltmpt.ac.id, sudah lengkap mulai jadwal, tanggal-tanggal penting, cara membuat akun, cara bayar, misalkan kalau sudah ada pembayaran untuk tes UTBK, pemilihan lokasi, bahkan sekarang sudah ada top 1000 sekolah untuk pertimbangan pemilihan dan sebagainya. Pada intinya adalah guru atau siapapun yang kalian percaya untuk mendapatkan informasi itu sebenarnya mau ngasih tahu, tapi ya gimana ya, harusnya itu anaknya sendiri yang lebih banyak mencari tahu secara mandiri, bukan menunggu gitu kan. Oke, kalau sudah inisiatif sudah bagus, tapi jangan lengah, jangan lupa tandai tanggal-tanggal penting supaya apa? Terkadang terlalu santai karena melihat jadwalnya masih lama, akhirnya terakhir-terakhir mepet, jaringan error. Lah, itu jadi masalah yang kedua mungkin ya. Faktor jaringan. Kapan hari, Pak, saya nggak bisa bikin akun karena jaringan lah. Saya mikir, oh mungkin lagi penuh, lagi rame-ramenya orang daftar gitu kan. Nah, berarti cari waktu-waktu yang agak sepi gitu kan. Malam-malam atau pagi dini hari atau
Ya, jam-jam yang belum sibuk lah, istilahnya seperti itu dah. Tapi yang lebih penting lagi, tandai juga tanggalnya, jangan-jangan dini hari tapi udah lewat itu kan. Nah, dan perhatikan pula gitu kan, bener-bener detail. Misalkan foto latar belakang merah, ya merah, jangan biru, jangan putih. Foto ukuran 4x6, ya 4x6. Foto ukuran maksimal berapa MB lah. Ini sering menjadi masalah ya, padahal udah dijelaskan semuanya di peraturan atau tata cara. Nah, Pak, saya nggak tahu Pak, apa itu ukuran foto, apa itu resolusi. Ini yang jadi masalah kedua adalah penguasaan IT. Sekarang ini semua serba IT, semua serba terdigitalisasi. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu ukuran foto, apa itu resolusi, apa itu DPI, apa itu ukuran 4x6, 3x4, ya gimana nanti waktu kuliah ya? Maksudnya gimana nanti ketika di bangku kuliah yang mana semuanya lebih serba mandiri alias tidak banyak yang membantu, yang istilahnya menggandeng lah. Kalau sekolah atau zaman masa-masa sekolah, SMA, SMK, itu guru, itu ibaratnya kalian murid itu tidak benar-benar dilepas. Dikasih tugas, tapi juga dikasih tahu caranya. Alias mentok, oke lah, dibuka kunci jawabannya, dibuka pembahasannya. Tapi kalau kuliah, kalian dikasih soal, dikasih suatu penugasan proyek, sudah dikasih teorinya, sudah dikasih instruksinya, nggak jelas, ya masih bisa tanya. Tapi tidak semuanya itu dibimbing 100%, alias kalian harus lebih mandiri. Nah, berarti untuk tata cara pendaftaran ini sebaiknya juga kalian lebih banyak mandirinya dibanding bergantungnya dengan guru atau siapapun orang yang kalian butuhkan. Misalkan Pak nggak tahu Pak cara bayar lewat ATM. Aduh, untuk daftar UTBK atau untuk Pak gimana cara upload berkas. Aduh, ya itu jangan sampai nggak tahu, karena Pak PDF itu apa? Waduh lah ini kesalahan kedua, yaitu selain kesalahan pertama yaitu adalah tidak mau membaca, yang kedua adalah kurang menguasai IT. Bukan berarti salah ya, tapi kayak harus inisiatif dan harus berusaha dulu. Pak nggak punya laptop, nggak punya komputer, pinjem komputer sekolah, laptop sekolah, atau siapapun orang yang kalian percaya dapat meminjamkan laptop atau perangkat ya. Perangkat itu bisa diperoleh di mana-mana, yang penting skillnya dulu. Rata-rata anak sekarang udah pegang HP canggih kan, sudah paham sebenarnya itu cara scan dokumen, cara foto dan sebagainya. Jadi jangan sampai kesalahan kedua yaitu kurang menguasai IT menjadi masalah sehingga gagal daftar akun LTMPT dan gagal daftar SNMPTN. Oke, yang ketiga adalah kurang matang dalam persiapan atau terlalu percaya diri terhadap persiapan. Nah, ini sering terjadi anak-anak. Bukan berarti percaya diri itu salah ya, tapi gini, kebanyakan atau nggak kebanyakan, ada beberapa anak yang mana cuma menggantungkan jalur kuliah itu hanya lewat SNMPTN. Jadi dia seolah-olah udahlah malas bersaing di UTBK atau jalur tes. Saya cuma pakai rapot ini aja, rapotku tinggi kok. Nah, karena dia sudah percaya diri tapi dia tidak mempersiapkan dan dia perhitungannya strateginya kurang matang, sehingga ketika dia nanti gagal terpilih di SNMPTN, ya dia nggak ada backup, alias ya udah kesempatan satu-satunya hanya lewat SNMPTN dan dia nggak ada belajar. Nanti setelah gagal SNMPTN kebanyakan down dan itu kayak udah males ikut lagi lewat tes UTBK atau lewat mandiri, itu males karena udah merasa down. Ya karena percaya dirinya kelebihan itu loh. Nah, percaya diri itu baik tapi jangan berlebihan. Alias menurut saya ya SNMPTN atau persaingan menuju bangku perguruan tinggi ini adalah milik mereka yang benar-benar berusaha dengan semaksimal mungkin, bukan yang hanya setengah-setengah terus bahkan ragu. Yang sering terjadi itu ragu, kuliah nggak ya, SNMPTN nggak ya, entar jauh, entar mahal, entar aku nggak lolos, entar aku, atau kebalikannya terlalu percaya diri, pasti lolos aku ke universitas ini. Nah, ini jadi masalah. Jadi terlalu percaya diri nggak baik, terlalu meremehkan nggak baik, apalagi tanpa ada persiapan itu kan. Nah, ini jadi masalah biasanya. Nah, yang lebih baik adalah selain SNMPTN itu juga persiapan untuk tes. Jadi ketika gagal di SNMPTN nggak lolos, sudah siap ketika fight lagi di jalur tes.
Nah, yang terjadi itu cuma mengandalkan SNMPTN gitu loh. Nah, apalagi yang mengandalkan SNMPTN ini pertimbangannya nggak matang lah. Seringkali terjadi ini adalah masalah nomor 4, yaitu kurang koordinasi antara anak dan orang tua lah. Jadi gini, SNMPTN itu kan bisa milih bebas ya di mana-mana, di luar daerahnya, di luar kota gitu kan. Nah, awalnya dibolehkan di luar kota milih sembarang. Tetapi di tengah-tengah orang tua akhirnya udahlah kamu gak usah jauh-jauh, di sini-sini aja. Lah ini jadi masalah. Masalahnya apa? Anda semua yang eligible, yang bisa masuk dalam 40% terbesar di nilainya, itu sudah terpilih dan menyingkirkan saingan-saingan kalian di sekolah. Berarti Anda sudah dapat satu tempat atau satu langkah untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, ada masa di mana kalian mungkin masih ragu, terus akhirnya memutuskan tetap ikut. Tapi di tengah-tengah kayak nggak jadi ikut. Nah, ini bukan menyebalkan, tapi kayak mungkin ketika anak-anak yang nggak lolos tadi tahu, seolah-olah menyakitkan. Kenapa? Andai kata dari awal ngomong nggak mau ikut, tempatnya bisa digantikan oleh yang bawah. Atau yang lebih parah lagi, kalian daftar di suatu tempat, lolos, dan ujung-ujungnya karena orang tua nggak membolehkan, akhirnya nggak jadi daftar ulang. Yang jadi masalah itu adik tingkat kalian nanti di-ban atau di-blacklist oleh perguruan tinggi itu, sehingga yang jelek itu nama sekolahnya. Nah, ini jadi masalah. Maka dari itu pertimbangkan baik-baik sebelum memilih jurusan. Boleh nggak di luar kota? Boleh nggak melenceng ke jurusan A, jurusan B, jurusan C? Atau misalkan ikut temennya. Nah, dan sebagainya. Macam-macam pertimbangannya. Yang paling penting itu izin atau restu orang tua ya. Tapi kalau kalian dibebaskan, nah ini udah sedikit lebih baik ya. Walaupun memang butuh tanggung jawab yang sangat tinggi ketika mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan itu. Artinya kalian harus benar-benar fokus karena ya masih banyak sih salah jurusan, tapi paling tidak ketika dipersiapkan dengan matang dari awal itu lebih meminimalisir kekecewaan ketika nanti salah jurusan. Oke, jadi itu adalah beberapa kesalahan yang mungkin terjadi dan sering di antara lingkungan terdekat saya ya. Tahun lalu itu ada yang udah masuk eligible, di tengah-tengah itu orang tuanya ngelarang di luar kota, akhirnya dia harus tetap di kotanya, padahal di kotanya itu pilihannya terbatas dan nggak ada yang cocok bagi dia. Kebetulan dia jurusan kesehatan itu kan, sedangkan di Balikpapan ini SNMPTN yang menerima jurusan kesehatan itu nggak ada, adanya Poltekba dan ITK ya. ITK itu teknik, Poltekba yang D4 itu tidak jurusan kesehatannya. Jadi akhirnya solusinya adalah biar tidak terlalu mengecewakan, saya suruh si anak tersebut pilihlah jurusan yang grade-nya tinggi di Jawa tuh. Akhirnya saya suruh milih yang PTN-PTN yang 10 besar itu kan. Seumpama kamu lolos, alhamdulillah beruntung, dan itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Lolos jalur rapot tanpa tes, pakai nilai, lolos. Tapi andai kata nggak lolos, ya sudah, tidak terlalu kecewa, dan kemungkinan besar memang bukannya meremehkan ya, tapi kemungkinan besar memang susah saingannya ya. Jadi kalau nggak lolos ya memang wajar ya. Tapi kalau lolos ya udah alhamdulillah, itu adalah suatu hal yang luar biasa, dan insya Allah moga-moga orang tua mempertimbangkan lagi kebolehannya di luar kota apa enggak, karena susah dapetin perguruan tinggi itu gitu kan. Nah, jadi SNMPTN ini adalah salah satu jalur yang mana susah diprediksi, namun bisa diberikan gambaran singkat, misalkan tingkat kesulitan atau keketatannya seperti apa. Karena bisa jadi satu jurusan di suatu daerah itu yang memperebutkan apakah cuma daerah tersebut, atau bisa jadi ada orang luar yang mungkin ikut bersaing di situ gitu kan. Nah, kalau di Jawa rata-rata orang luar Jawa itu pengen masuk. Kalau orang Indonesia Timur rata-rata ke daerah Surabaya dan Jawa Timur. Tapi kalau seluruh Indonesia rata-rata itu ya ke Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat dan Jakarta. Biasanya, walaupun mungkin bisa bergeser dan tergantung jurusan masing-masing ya. Maka dari itu penting untuk kalian yang sekarang ini lagi prospek pengen kuliah, terutama lewat jalur SNMPTN dan mungkin UTBK, itu benar-benar mempersiapkan diri, cari info sebanyak-banyaknya. Tanyakan guru BK, tanyakan guru yang dianggap ngerti gitu kan, dimanapun dan kapanpun. Browsing sebanyak-banyaknya. Yang punya internet, wifi, itu browsing sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa restu orang tua dan berdoa supaya sukses.
Baik, mungkin itu saja konten tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam SNMPTN yang ada di lingkungan saya. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran supaya terdapat konten-konten tentang pendidikan atau tentang tips dan trik atau apapun yang menarik yang bisa saya sampaikan dan lebih mendapatkan manfaat bagi kalian penonton maupun bagi diri saya sendiri. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.